Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka datang dari Ustadz Muhammad Yahya Waloni atau yang dikenal Ustadz Yahya Waloni. Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia saat membawakan khutbah Jumat di Masjid Darul Falah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat siang tanggal 6 Juni 2025 tepat di hari Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Yahya Waloni berada di Makassar untuk mengadakan safari masjid dengan niat mencari donasi untuk membuat masjid. Berada di Makassar sejak tanggal 1 Juni. Selama perjalanan dakwahnya, Ustadz Yahya Waloni mengeluhkan sakit kepala atau pusing. Ustadz Yahya Waloni mengisi khutbah Idul Adha di pagi hari. Lanjut khutbah Jumat, khutbah pertama yang disampaikan Ustadz Yahya selesai pukul 12.25 WITA, Ustadz Yahya kembali berdiri untuk menyampaikan khutbah kedua tanpa teks. Namun, sebelum membacakan doa penutup, ia tiba-tiba memegang dada dan terjatuh di mimbar. Anak sematawayang yang berpuluh-puluh tahun didambakan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika datang anak ini akan dikorbankan. Orang tua tentunya tidak rela. Kita tidak rela apabila anak kita dikorbankan begitu saja. Ustadz Yahya Waloni diketahui mempunyai riwayat penyakit jantung. Namun, Ustadz Yahya Waloni tidak pernah merasakan kambuh. Ustadz Yahya Waloni berasal dari keluarga berdarah Minahasa yang dikenal taat dalam menjalankan ajaran Kristen. Sebelum memeluk Islam, ia pernah menjabat sebagai tokoh agama dalam struktur Badan Pengelola AM Sinode GKI di Tanah Papua, khususnya di wilayah Enam Sorong Kaimana. Ia juga pernah menjadi ketua sekaligus rektor Sekolah Tinggi Teologia Calvinis Ebenezer di Sorong dari tahun 1997 hingga 2004. Setelah itu, Yahya pindah ke Balikpapan dan sempat mengajar sebagai dosen di Universitas Balikpapan, Uniba, hingga 2006. Perjalanan spiritualnya berlanjut ketika ia hijrah ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Di sana, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di bawah bimbingan Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, setempat. Pada 26 Agustus 2021, Yahya ditangkap di kediamannya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Penangkapannya terkait ceramah yang dinilai menyinggung umat agama lain, khususnya ketika ia menyebut kitab Injil sebagai fiktif atau palsu. Ucapan itu dianggap sebagai ujaran kebencian yang bermuatan sara. Berikut ini kita lihat bagaimana perjalanannya saat masuk Islam saat diwawancarai oleh Homa Irama. Pertama kali Pak Haji, saya masuk Islam. Saya tanya beberapa ustadz, apa tuh Islam? Oh, Islam itu kan seperti Kristen, Hindu, Buddha. Dangkal kalian. Akhirnya saya bertemu penjual ikan. Penjual ikan yang konon kabar tidak tahu siapa. Ya? Ya, sampai anjing saya di rumah itu kalau rumah pendeta itu kan pastori. Satu ada bulldog, helder, mati. Dan memang, Masya Allah, sampai istri saya bilang, kamu ngomong sama siapa? Saya bilang, saya ngomong sama penjual ikan. Saya tanya, apa tuh Islam? Islam itu tinggi, luas, dan dalam bagaikan samudra yang luas. Ini baru lawan. Ini baru lawan, ini baru lawan. Karena kalau Islam itu hanya sekedar dan gam sekertanya secara filosofis agama, tidak dan abadi. Saya kira kita SD pun sudah tahu pelajaran itu. Sebentar, yang menarik ini. Ya. Antum tadi mengatakan berdialog dengan seorang tukang ikan. Ya. Anda punya anjing herder. Ada Pak Haji. Mati anjingnya. Mati. Ketika tukang ikan itu datang. Datang. Untuk yang itu datang, mati. Terus Anda bilang tadi di depan bahwa istri Anda nggak tahu Anda nggak tahu saya ngomong sama siapa. Jadi yang dulu saya pertama kali gila ngomong sendiri ya bini. Oh, berarti ini ghaibiyah ini. Jadi tukang ikan itu sesuatu gaib begitu ya? Enggak salah. Istri Anda saya tahu tapi saya nggak mau cerita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tahu. Saya kemarin khutbah Pak Haji, wallahi. Silakan Pak Haji tanya Masjid Al-Mubashirin, Jakarta Utara. 15 menit saya sudah tewas, sudah mati saya kemarin. Mati suri itu. Mati suri, sudah lewat saya. Boleh Pak Haji tanya, seluruh jamaah menangis. Tanggal 10 April kemarin, tanggal berapa sekarang? 6 hari lalu. Saya khutbah. Khutbah Idul Fitri. Idul Fitri. Sudah akhir saya khutbah, sudah tutup dengan doa. Saya roboh. Masya Allah, Masya Allah. Ada dia. Apa yang Anda rasakan begitu Anda hilang? Aduh, terlalu dalam, saya tidak berani Pak Haji. Terlalu dalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua yang karam di laut, semua yang dimakan ikan, saya yang bertanggung jawabkan, kata dia. Kata dia. Kata beliau. Saya tukang ikan itu? Ya.
Tapi semasa saya hidup tidak pernah saya mengalami ketenangan sewaktu saya ketemu. Tukang ikan, kenapa? Oh, ikan, tukang ikan, subhanallah. Ini hal ghaibiyah, bisa terjadi kepada lima yasha, siapa yang dikehendaki. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairan min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu wa rufi'a bi'idznillah min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sebelum saya hafal suratul Fatihah, 4 menit kita ulang-ulangi ayat itu dengan beliau. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia suruh saya baca. Oh, tukang ikan itu? Karena saya masuk Islam bulan Ramadan. Allahumma 17 Ramadan, 18 saya bersyahadat. 17 saya berjumpa beliau terakhir. 15, 16, 17 Ramadan. Haji Hamid Butudoka, Departemen Agama Toli-Toli. 15 Ramadan saya datang ke beliau. Tolong saya diislamkan. Lari dia, Pak Haji. Lari dia. Saya datang ke pengurus seksi kepala KUA Toli-Toli. Juga lari. Takut dia? Takut. Datanglah Kiai Haji Komarun Sofa. Output dari Tebu Ireng. Oke. Sebelum saya datang beliau bilang, tadi malam katanya dia mimpi ada orang besar datang ke dia. Ternyata Pak Yahya. Dia yang Islamkan saya, beliau almarhum sekarang. Almarhum Kiai Haji Komarudin Sofa. Ada namanya di buku saya yang kasih Pak Haji tadi. Di mana itu? Di mana tuh? Toli-Toli. Di Toli-Toli. Ya, di Toli-Toli. Masih ingat hari, tanggal, jam? 15 Ramadan. 15. Masih masuk Islam dengan Pak Komarudin itu 18 Ramadan. 18 Ramadan. Tapi 17 Ramadan itu mimpi saya terakhir. Bukan mimpi, perjumpaan saya terakhir dengan si Tukang ikan. tukang ikan. Karena 3 kali kita berjumpa. Oh, 3 kali. 3 kali kita jumpa. 3 kali. Yang ketiga disuruh baca itu? Nah, dari awal. Oh, dari awal? Dari awal dia sudah suruh baca itu. Kamu mau masuk Islam tapi kamu orang yang bingung. Kok kamu tahu? Begitu. Dia bilang, kok kamu tahu? Allahumma salli ala Muhammad. Gitu. Saya panggil dia Pak Haji, dia pakai peci hitam. Bajunya itu terus. Tapi saya tidak perhatikan. Kalau ikan yang dibawa itu, ikan betulan. Karena kalau ikan betulan kan harusnya bau. Tapi 3 hari itu setelah dia pergi, enggak tahu baunya. Nggak ada bau ikan. Nah, anyir itu kan pasti kalau orang bawa ikan di sepeda, pasti bau. Tapi Dia enggak. naik sepeda memang? Sepeda. Naik sepeda. Baru dia tiup itu, keong itu. Oh. Nah, setelah habis kejadian itu, saya tanya orang kampung. Enggak ada penjual ikan tiup pakai keong itu. Itu. Jadi orang anggap saya memang gila waktu itu. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Kesana kemari saya Pak Haji, istri saya bilang memang sudah sudah nggak rasional lah punya cara berpikir. Nah, kejadian itu saya putuskan, you ikut, kita sama-sama. You tidak mau ikut, tak pisah. Ikut istri saya dan anak saya, satu keluarga kayak masuk Islam. Ustadz Yahya Walonis meninggal dunia di 2 hari Yege Mulia, hari Jumat dan hari Raya Idul Adha saat berdakwah di Masjid Nurul Falah, Cahaya Kemenangan. Cara kematian YG dirindukan setiap muslim. Insya Allah surga tempatnya, tanpa hisab, amin ya rabbal alamin.